selamat datang lagi podcast Biung-Biung episode 4. Ya, sekarang ada Prima hari ini dan ada bintang tamu Vera. Halo. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Oh iya, perkenalkan dulu, Vera adalah seorang businesswoman frozen food. pedagang. Udah frozen food untuk Biung-Biung daerah Depok dan sekitarnya. Beji silakan pesan di Gang Sar Frozen Food, nanti gua munculin itu. Ya, di belakang Pasar Depok Jaya. Topet ya? Di Topet bisa Topet ya? ada sih, boleh mampir aja lah ke toko gitu. Iya, pokoknya di belakang Pasar Jaya. Terus ada Prima. Hari ini kita ngomongin apa ya? Ngomongin apa aja deh. Katanya nanya. Frozen foodnya Vera tuh berarti diambil dari nama laginya? Iya, karena awalnya kan offline, jadi nggak ada toko fisik gitu loh. Jadi pas COVID baru kita buka toko fisik, ya udah terusin aja namanya. Soalnya udah keburu banyak cetak stiker waktu itu. Itu doang. stikernya tempelin di mana? Waktu itu kan jualannya cuma dimsum ya. Oh, jadi iya. bikin stiker buat dijualin di tempat kerja suami. Nah terus COVID, ya udahlah cari kegiatan tambahan. Akhirnya dapet toko di area Depok situ. Dan kebetulan kan kenal juga area-area Depok ya, Depok mana yang bagus, Depok mana yang daya belinya kurang gitu loh. Akhirnya buka yang di Pancoran Mas gitu, toko fisik. Masih jualan dimsum tapi nambah banyak lagi sih, hampir semua ada. Betul. Gitu sih. Nah, Nama suami, benar. untuk yang mau belanja dimsum dan sebagainya, nanti kita munculkan Gang Sar Frozen Food. Wah, terima kasih Di bawah. Apa Oke. mau nanya apa? Hari ini kita mau nanya-nanya, katanya Vera punya gosip-gosip tentang biung-biung komplek. Biung-biung komplek. Oh iya, bener. Jadi kalau di toko itu, bilangnya toko aja ya. Oh iya, Di toko itu yang jaga toko kalau nggak aku, suami. Nah sebenarnya banyak suami yang di toko, cuman aku juga sering ke toko. Jadi kalau ke toko tuh pembelinya banyak, orang Perum gitu deh, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kebetulan kalau lagi aku jaga toko tuh ibu-ibu suka mampir dan duduk dan ngobrol. Nah, jadi aku ngobrolin punya apa tuh? kan toko, sama- iya toko kan dari tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Itu banyak yang mampir dateng, itu tuh langganan tetap gitu. Oke. Jadi aku udah punya pelanggan tetap di situ. Jadi ibu-ibu gitu rata-rata tuh kalau di Perum itu dia profesinya kalau nggak PNS sini ya, balai kota, terus ada polisi, pokoknya yang BUMN gitu-gitu loh. Oh. Namanya kan Perum sini kan. Perum, Iya, kan toko di Jalan Anggrek Raya. Nah, jadi banyak tuh dari mulai tapi sebenarnya kalau yang untuk keluarga yang jabatannya udah di pemerintahan gitu, biasanya mereka sukanya produk yang enak gitu. Jadi kadang-kadang nggak nanya harga. Oh, pokoknya yang mahal justru yang dibeli gitu. Iya, karena kan tergantung mood anaknya ya. Kalau misalnya duit belanjanya ada, ya udah nggak usah kayak nawar-nawar gitu loh. Bener-bener. Jadi kalau misalnya orang nggak nawar, aku malah lebih suka ngasih bonus. Oh iya. Jadi kayak gue tuh nambahin barang gitu. Jadi kan total segini, misalkan totalnya 327.000. Ya udah Bu, 320 aja ya. Plus aku tambahin bonus. Itu karena si ibunya tidak menawar. Iya. Jadi kalau makin nawar ya aku juga bingung ngasih apa gitu. Makanya ibu-ibu tuh suka bolak-balik belanja frozenan bulanannya di tempatku gitu loh. Oh. Gitu. Jadi tapi ada satu ibu-ibu yang anomali nih. Satu Nih doang. ya, Ibu Sri Margiana ya. Punya utang ke aku 225.000 dari tahun 2024, please Masya ya. Allah, udah setahun Bu, tolong dibayar utangnya dulu, Sri. Itu deket Tapi lu tahu rumahnya nggak? Enggak, jadi ada beberapa customer yang transfer. Jadi kita tahu namanya ya. Nah, itu dia kebetulan beli dimsum 100 pieces gitu. Seminggu sekali bolak-balik ngobrol lah, buat siapa? Oh ya, buat orang tua saya suka gitu ya. Terus akhirnya ngobrol, ada satu kesempatan di mana ngobrol dan lupa minta transfer. Oke. Aku kira, langganan ya udahlah, masih rezeki kali ya. Dia nggak balik lagi. Sri Margiana, tolong ya Bu, 225.000. Udah punya WA-nya. Enggak, Karena dia selalu datang ya. Iya, ada beberapa yang banyak sih gue punya WA pelanggan. Cuman ada juga yang nggak ada gitu. Nanti baru belakangan punya WA-nya. Cuman ada miss satu di situ. Jadi dari situ gue Udah pindah belajar. kali Bu Sri. Enggak, jadi emang sudah niat bawa kabur sepertinya.
Dari yang tiba-tiba karena terus lo diajak belanja. ngobrol. Jangan mengahan ya. Oke, dari yang tiba-tiba belanja terus tiba-tiba dia hilang gitu ya. Sampai namanya itu gue tempel di toko. Oh iya. Iyalah, Wah. Lu tulis setahun apa? lebih. Ibu Sri Margiana 225 belum bayar. Tolong ya, Bu. Siapa tahu tetangganya dia lewat ya. Iya, ada beberapa yang nanya juga siapa nih, Bu. Ya udah biar terkenal ya sekalian. Bu Sri Margiana. Iya, ya, Tolong soalnya ya, itu belum hutang halal ya, Bu. itu dimsumnya ya. Udah setahun loh, Bu. Dimsumnya udah naik 5.000. Udah naik 5.000. Tolong, future value-nya udah berapa itu? 225 sekarang 250.000. Iya, itu anomali pas terlalu percaya sama pelanggan ya, karena kan kita juga nganggap itu tetangga kita ya, karena rumah gue dekat situ. Terus juga sekarang lebih pintar, jadi kita pakai mesin kiris tapi yang EDC statis. Jadi mesin EDC kayak di supermarket gitu ya, bayar pakai kiris, tapi dia pakai mesin EDC, dia keluarin struk, di scan, bayar langsung gitu. Jadi nggak usah lagi Jadi transfer langsung ketika lo scan lo langsung ada tagihannya sekian gitu ya. Iya betul. Oh, Jadi ketika dia udah bayar, keluarlah struknya gitu. Jadi Kan aku sekarang pakai ada tuh yang apa, ada speakernya ya? Iya, tapi MDR rate-nya kurang bagus alias mahal sih. Apa itu? MDR rate itu kayak persenan motor. Misalkan kamu belanja ke aku 250.000, tapi aku nggak terimanya 250. Ada potongannya. Ada potongannya. Oh. Meskipun potongannya dibilang nggak 0, seberapa, berapa iya, cuman tetap aja kalau diakumulasiin bulanan lumayan sih. Terus itu pengajuannya juga beda-beda. Jadi misalkan kamu ngajuin nih entah ke GoPay atau bank mana ya, itu bisa beda MDR rate-nya karena kamu akan dihitung sebagai ini tokonya mikro apa Oh, iya. apa tuh kecil. Medium UMKM gitu lah ya. Yang mikro itu kalau bayar kurang dari 500.000 itu masih 0% ya. Cuman kalau udah dihitung usaha kecil, dia tetap persenannya jalan terus. Jadi aku di BCA dihitung usaha kecil, di BSI hitungannya mikro. Jadi beda bank, beda price-nya. Bedanya usaha kecil dan usaha mikro apa? Kayaknya dia ngelihat dari aset dan Revenue-nya. transaksi itunya di rekening kita sih. Oh, turnover apa rupiahnya berapa gitu? Iya, kayaknya kan aku nggak tahu ya gimana dia nilainya. Itu kan internal banknya sendiri ya. Nah, kebetulan yang BSI itu sekalian bikin rekening baru. Jadi makanya mungkin dibikin mikro sama Rekening bisnis lah ya gitu. bukan rekening bisnis juga, pribadi. Karena Itu sama masuknya pribadi. iya, karena kalau semua yang di bawah berapa ratus juta itu kan masuknya masih pribadi ya. Jadinya kalau yang bisnis beda lagi, nggak usah lah, mendingan pajak-pajaknya tuh ribet. Jadi dibikinin sama Mbak Rahma BSI ini, tapi dia udah resign. Ya kan ada penggantinya, resign masa dia dong. Iya, aku dibikinin jadi statusnya mikro. Jadi nggak ada MDR charge-nya kalau di bawah 500.000. Tapi lebih bagus dong berarti ya kalau Iya misalnya betul, dari mikro ya. betul. Terus jadinya kalau yang usaha kecil itu dibikinin sama Bank BCA. Di mana duitku terkumpul Tapi semua itu di situ. berarti lo bisa kayak KUR gitu, kredit usaha juga berarti. Bisa. Nggak ngambil kurai kan lagi lu turun ngambil tuh bunganya kata Kayaknya belum. Murdaya, Purbaya. Purbaya. Tapi buat apa dulu kalau belum punya target apapun gitu ya? Ya sewa toko lebih gede, beli chest Nah, freezer baru, modal kerja. ini persoalan dagang yang menurutku aku juga belum ketemu nih celahnya di mana. Jadi menurutku ya, misalkan kamu punya duit 50 juta, 100 juta, 150 juta. Nah, menurutku dari 100 juta mau up istilahnya ke 200 juta itu harus ada gebrakan tertentu. Kalau nggak stuck aja gitu. Kalau Nggak aku, bisa scale up iya ya. ya. Kalau aku sekarang mungkin tokonya masih di posisi dari sekian rupiah ini pun aku top up atau nggak aku gedein tokonya itu orangnya itu aja, daya belinya masih segitu aja. Oh, lu belum ada rencana Nah, market tapi baru kan gitu kalau ya? misalnya lo, siapa tahu lo kalau misalnya dapat KUR, terus habis itu lo bisa extend, orangnya kan bisa nambah, Fer. Jangkauannya kan lebih luas lagi. Bukan soal itu aja Prima, maksudnya ketika gue merasa pembelinya itu aja. Oh, jadi sekarang secara customer lu, market lu ya itu aja. Iya, masih belum. naik ke meluas ke Sawangan atau kemana? Iya, karena juga gini, sekarang banyak yang kayaknya banyak di PHK ya. Justru gue nambah saingan pedagang baru, bingung nggak? Karena banyak yang berusaha baru ya. Bener, jadi kan kalau aku tuh ada usaha keagenan ya, kalau aku agen dimsum di area situ Pancoran Mas. Kemudian dalam 1 tahun ini ada nambah agen baru 2.
Di area lo juga. Enggak juga di beda kecamatan, cuma kan jarak-jaraknya ya 5 kiloan adalah. Itu nge-grab market aku juga. Jadi sekarang kondisinya tahun ini terutama sebenarnya kalau dagang retail tuh berat karena pedagangnya makin banyak, pembelinya itu aja dan cenderung saving. Iya. Jadi itu kalau misalnya mau ngajuin yang Cutin bilang ya kredit, mau buat apa dulu? Kayaknya kalau untuk scale up ntar dulu deh. Agak berat soalnya, malah jadi beresiko sih. Atau Karena mungkin berapa sih bunganya? nggak tahu gue. Tergantung ya, banknya. Enggak, kayaknya lebih kecil ya gara-gara yang ada si 200 triliun diturunin ke bank itu. Itu belum kelihatan sih. Nanti kelihatannya kayak November kalau yang si menteri itu ya. Tapi kalau terendah yang aku temuin itu di BRI setahun itu 8% sekian. Itu paling rendah BRI 8%. Iya. Nah, kalau misalnya nih Vero kan emang Sebelum yang menteri itu ya, itu udah paling rendah sedunia lah. Makanya BRI sedunia Indonesia kaya ya. Kur BRI itu menurutku paling rendah gitu. Apa Priyo mau nanya apa? kalau misalnya lo kan distributor dimsum atau mungkin cari yang lain, mungkin jadi distributor apa gitu, frozen food apa gitu, jadi Nambah eksklusif varian lagi. Iya, nambah produk. varian gitu. Iya, itu kan memutuskan apanya itu kita juga masih, gue pribadi masih trial error ya. Item gue tuh udah 100 lebih kirim. Jadi yang baru bisa gue agenin itu dimsum. Maksudnya lu sub agenin gitu? Bukan, jadi agen itu artinya distributor itu tangan pertama setelah pabrik. Lu kan dari pabrik langsung, terus lu jual ke agen lagi gitu apa gimana? Ke toko lain yang lebih kecil Oh atau itu lu enggak? bisa kan? Itu Iya, tapi iya, dimsum. tapi dimsum. Nah kalau produk lain itu belum menurut gue Kayak belum. itu kayak ayam filet, terus apa sih namanya beef slice gitu-gitu kan banyak. Iya tuh ada sekarang. juga, cuman gue baru di yang itu ya, gue baru di level jual ke pembeli langsung alias yang dikonsumsi pribadi di rumah tangga gitu. Berarti lu dapetnya dari agen juga? Masih dari, Iya. bukan dari pabrik? Ada sih yang dari pabrik gitu. Oh, jadi susah sih Prim. Jadi kalau keagenan itu harus siap satu yang jelas modal, freezernya besar gitu ya. Kalau gitu kan apa sih namanya, dan kita juga harus yakin sama pasarnya, jangan sampai barang ketimbun. Benar. Jadi modal gue stuck gitu, jangan sampai. Makanya kan item gue tuh selain dimsum sebenarnya ada 100 pieces lebih tuh yang berbeda-beda, dan gue sampai saat ini belum bisa menentukan harus jadi agen apa lagi. Tapi turnover paling tinggi apa dimsum Mas? tetap masih dimsum sih. Dimsum paling cepat kejual ya. Yang istilahnya paling pasti habis gitulah. Lu restock berapa seminggu sekali? Seminggu sampai 2 minggu sekali tergantung sih. Kalau dari bulan puasa Desember biasanya naik ya. Seminggu sekali gitu. Iya bisa 5 hari sekali lah. 5 hari sekali. Tapi Cepat juga ya. iya, tapi itu ada bulan-bulannya gitu. Jadi kan namanya berdagang ya, ada juga tuh namanya kayak bulan sepi. Pada saat misalnya contoh ya, bulan tersepi dalam setahun itu Juni. Iya pas liburan sekolah, pas kenaikan kelas tuh. Karena anak sekolah nggak pergi sekolah, nggak ada yang mau ngebekal. Bener, nggak bekal, terus buat bayar uang pangkal segala macem nih ibu-ibu. Jadi kayaknya masak Desember sayur juga aja. ya? Desember. Enggak, Desember malah biasanya lumayan meningkat Karena sih. liburan ya. Ada Natal Karena banyak juga. acara akhir tahun deh Iya, kayaknya. Iya, ada Natal gitu. Jadi ada juga yang kayak produk-produk musiman Desember tuh biasanya slice beef tuh banyak yang beli. Karena mau Makan tahun baruan gitu Ah. kan. Terus kalau Idul Adha kan pada punya daging semua tuh. Oh iya, stok dulu beli dagingnya. Iya berarti lu nggak nge-stok daging kalau Idul Adha gitu. Nyetok tapi sedikit. Oh gitu. Iya, jadi ada apa sih namanya? Ada kita nggak nyetok sebanyak biasanya. Oh iya. Tapi ada ibu-ibu yang kayaknya tetap beli kok. Jadi Iya kayaknya lihat-lihat di mana ya, nggak semua tempat Karena sama sih. kalau produk makanan tuh ya, lu mau jual yang paling murah sama yang paling mahal, ada aja yang beli ya Fer ya? Iya, tapi entah kenapa di tempat gue tuh yang laku yang enak. Karena mungkin daya belinya bagus di situ Iya, iya, kan. kayaknya. Kata lu bilang tadi PNS, pegawai BUMN, yang kelas menengah cenderung ke atas lah ya Iya. berarti. Gitu. Terus selain Bu Sri Mardiana ada ibu-ibu apa lagi yang Apa ya? aneh-aneh tingkahnya? Aneh-aneh enggak, tapi gini, kalau di tokoku itu kan nggak bayar parkir motor, free aja gitu parkir. Aku selalu menyarankan, Bu,
kalau mau ke pasar udah parkirnya sini aja Lo gratis. menawarkan. Terus kadang iya benar gue nawarin. Jadi kalau misalkan dia belanja apa frozennya udah titip aja dulu. Dia mau makan bakso di depan, mau makan padang ke pasar sayur atau toko buku depan yang sederhana kan ada depan toko. Silakan Bu. Tapi depan toko lu tuh emang gak ada tukang parkir? Ada tapi ruko seberangnya. Kalau persis depanku tuh karena kecil. Gak Jadi dipeduliin juga masih tukang parkir. bukan tukang parkirnya udah CS kita. Nah, pertanyaan gue, apakah lu bayar iuran keamanan ormas-ormas gitu nggak? Enggak, jadi untuk yang toko sisi aku tuh itu ngikutnya ke RT kebetulan. Oh, lu Sisi bayar iuran seberang. RT? Sisi seberang itu ngikutnya ke iuran ruko Nusantara. Kayak IPL-nya gitu ya? Iya, jadi beda pengelolaannya. Gitu sini seberang-seberangan tapi wilayah yang ngelola siapa beda gitu. Tapi sebenarnya parkir sih orangnya itu sama. Cuman tukang parkir si Pak Des itu tuh CS kita. Jadi aku lebih suka ngasih kayak misalkan dia punya cucu, aku keinget oh ya beliin deh apa mainan gitu. Dia kan suka pulang kampung ya berapa bulan sekali. Terus suka bawain bekalku jadi 2 gitu. Aku punya buah di rumah bawa gitu-gitu loh. Jadi bukan duit mah nggak seberapa ya gitu. Iya benar-benar. Gitu sih paling. Tapi dia terus ya orangnya. Tapi nggak ada yang rese-rese gitu. Alhamdulillah ya itu salah satu rezeki yang gue nggak tahu sih, ya. Itu tuh nggak ada tuh. Ormas. Nah nggak ada juga. Jadi karena udah ada sama RT-nya udah dikendalikan mungkin ya. Jadi sebenarnya ada tuh kayak misalnya kalau udah dekat Lebaran, aku suka lihat tuh di toko sembako seberang gitu ya ada kayak bagi-bagi. Iya pakai jaket loreng kamu gitu ya tau ya. Keliling gitu ya. Cuman di area deretan aku enggak karena itu dikelola RT. Selalu begini bilangnya bawa surat RT enggak? Oh, iya. Di apa Pak RT-nya juga udah diituin kali. Ya enggak, kita deretan kompakan. Iya, kompakan gitu. Yeah. Jadi bawa surat RT enggak harus izin RT dulu. Kadang ada yang sumbangan segala macem, panti asuhan tapi jauh ya kan. Yeah, gitu kan kita nggak tahu letaknya di mana itu. Itu random aja ya. Terus kadang kayak gitu mendecek. Tapi alhamdulillah tetangga deretan itu menurutku solid sih. Jadi itu salah satu yang menurutku rezeki yang kamu akan tahu ketika kamu di situ gitu. Sebelumnya kamu nggak bakal tahu bakal dapet rezeki tetangga yang baik gitu loh. Penyewanya berarti lama-lama ya gitu. Kebetulan yang bareng persis nempel itu masuknya barengan sama aku nggak tahu 4 kenapa. tahun ya. Udah 4 tahun Iya, ya. udah 4 tahun. Itu barengan. Persis di hari yang sama kita lihat kita jadiin di hari itu dan nggak tahu kenapa dua-duanya awet gitu. Jadi dekat situ kan banyak juga yang disewain ya. Itu tuh buka cuma 6 bulan, setahun tutup, kosong lama, isi lagi yang baru gitu. Jadi nggak hokinya dulu sama tetangga. Iya bisa jadi. Feng shui-nya bagus deh. bisa jadi, iya gitu. Jadi kayaknya untuk pikiran kenapa nggak pindah ruko yang gede itu belum tentu karena rezekinya kayaknya bagus di situ. Biarpun tokonya mungkin tokoku tuh cuma 3x4 tapi barangnya penuh. Terus ada juga freezer di rumah. Jadi sebenarnya ditukar aja barangnya dengan stok yang di rumah sama yang di toko gitu. Kecil tapi insya Allah lengkap yang penting sih. Hidup lah ya. Iya benar. Kanan kiri lo dagang apa Mer? Kanan baju impor yang kayak bagus sih yang merek-merek gitu. Enggak baju kerja ada jas gitu. Terus kiriku toko sembako. Terus sampingnya lagi ada Pempek Oki, tahu nggak sih? Tahu. Yang legenda di Depok. Tapi Pempek Oki yang cabang Anggrek Raya ya, yang punya anaknya. Sebelahnya Osef. Terus ada itu toko sembako ada sekelilingku ada seberang ada toko sembako juga. Sebelah persis juga ada. Sebelahnya Bakti Karya toko sembako. Sembako semua ya? Iya kan area pasar sebenarnya. Terus depanku nasi padang sama bakso yang namanya baksonya populer juga. Baksonya enak nggak? Enak, bakso uratnya enak. Makan baksonya dah. Mama ya ampun deh, pikirannya nggak jauh. Ngomong-ngomong pertetanggaan ya, kalian ngikutin kasusnya si Sahara dan Gak Imin itu Oh nggak? iya. Gue baru lihat, gue kan nggak ngikutin dari awal, cuman gue kemarin tuh lihat TikTok, gue search ya Imin Sahara kronologis. Untung kreator TikTok tuh pada rajin ya, jadi gue mengerti dalam satu video saja. Tapi aneh nggak sih maksudnya? Memang aneh sih, itu semua aneh deh. Gue juga nggak ngerti kenapa si Yaimim
dia diupload di Denny Sumargo, tapi Sahara nggak diupload di Denny Sumargo. Harusnya kan dua pihak gitu nggak sih? Karena si Sahara kan udah duluan diupload di KDM itu, Kang Deddy Mulyadi, katanya si Denny Sumargo tuh isinya sama aja. Terus si Sahara katanya kan ngomongnya nggak konsisten gitu-gitu. Jadi tapi si Yaimimnya juga aneh tahu, maksudnya masa dia pura-pura stroke gitu-gitu. Tapi dia dosen filsafat sih. Iya sih. Jadi aku mulai Sebenarnya memahami kalau dia dosen penjelasan filsafat. dari penjelasan Yaimim masuk akal sih sebenarnya. Cuma ya Allah, gue amit-amit ya Bang Bayi dapat Tapi tetangga agak aneh kayak juga gitu. sih, maksudnya kenapa lu nggak pasang ketika tetangga lu berulah, kenapa lu nggak pasang CCTV. Iya sih. biar udah ada Ada buktinya buktinya. gitu, nggak usah nggak tahu ya. Tapi enggak, kan tergantung Oh, kita orangnya, gosipin Prim. orang Lo ada aja, kan? siapa gitu. Justru karena lu nggak ada siapa, jadinya pakai CCTV nggak sih? Belum tentu. Tapi kan istrinya ngerekam juga tuh. Istrinya Yaimim. Lo pernah nonton Budi Pekerti nggak? Pernah. apa tuh enggak tahu. Yang di Netflix, Iya Budi iya Pekerti. iya iya. Jadi Itu framing. jadi kayak Budi Pekerti itu jadi film tentang sebenarnya ini orang nih curang gitu, dia tuh mau ngantri Tapi nyelak. mau ngantri apa itu yang di joki yang terkenal tapi nyelak. Nah si ibu ini yang Marah-marah. diperankan oleh siapa ini gue lupa, itu Kayaknya aku marah-marah. tahu deh, iya, iya. Kayak Ine Febrianti itu marah-marah, tapi yang di framing adalah si ibu ini marah-marah. Marah-marah. Padahal sebenarnya kan aksi dan reaksi, aksinya adalah karena si bapak ini nyelak. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Iya. karena cuman framing di kamera-kameraan doang. Terus gitu. hubungannya sama yang Sahara? Framing, jadi semua orang punya framing sendiri. Sahara Iya. punya framing di ini kan gue rekam nih, gue bener. Si ya Imim juga punya framing sendiri, ini gue rekam nih bener. Terus Iya sih. jadi kita jadi penonton aja nggak sih? Iya, iya. Iya tapi seru banget itu Jadi- sumpah. Tapi gue amit-amit Bang Bayi punya tetangga kayak mereka berdua itu ya. Iya, jadi maksud gue kalau ada problem tetangga yang bukan tetangga kita, biarkan mereka berproses. Tapi yang gimana jadi sendiri. tanya-tanya gue, kenapa warga sana membuat petisi si Yaimim diusir? Maksud gue kalau itu udah rumahnya, kenapa dia diusir ya? Yang ngontrak kan si Sahara, justru kan dia nggak Sahara sih? yang tanda tangan siapa kita juga yang nggak tahu. Emang si Sahara itu terlalu tanda tanya sih. Pertama dia ngontrak, terus dia punya rental mobil banyak banget tapi nggak punya garasi. Otak Anda kemana? Gue juga jadi apa namanya, jadi tangganya. Iya. Tolong lah ya lu. Apalagi daerah ya, menurut gue Bener. tanahnya mah murah gitu dibanding yang kalau rental itu kan nggak ada yang punya base campnya di Jakarta Tengah ya, pasti ke Bekasi Timur. Iya, pinggiran. Kalau enggak Tangerang gitu, itu hitungannya murah tanahnya. Sama ya di daerah juga lah. Gak mungkin nggak punya tanah ya buat parkir. Benar. Terus emang si Sahara ini emang tanda tanyanya terlalu banyak sih. Tapi masa dia mahasiswa apa namanya tuh, kandidat doktor kan dia katanya. Apa ya? Iya, Universitas Brawijaya. Masa iya lulusan S2 dan menuju S3 kelakuannya kayak gitu. Oke, sebaiknya kita cut. Aku nggak mau ngomong apa-apa. Viewers gue kecil, biarin aja. Maksud gue emang banyak tanda tanya sih. Terus ya IBM juga banyak tanda tanya sih. Kembali ke Vera. Oh, tetangganya masih dulu. Tapi untung iya. tetangga gue baik-baik sih dari zaman dulu. Tapi aku baru kejadian nih, baru banget kemarin 2 hari lalu lah. Jadi aku masih sewa ya untuk di Depok gitu. Sewanya kebetulan memang nyari yang deket toko gitu, biar cuma 10 menit lah perjalanan motor gitu ya. Nah itu ada di antara rumah yang aku sewa itu ada 5 ya, deretan. Paling pojok itu terakhir disewa dan akhirnya 2 hari lalu keluar karena dicurigai open BO. Wah, dia sendirian. Di tetangga sebelah lo itu. Enggak, jadi Di tuh ujung paling ujung. ini tuh dia udah sewa jarak 2 bulan tapi dipantau sama tetangga juga, gara-garanya aktivitasnya tuh sepi di pagi, rame di malam. Terus yang dia bikin sekat tambahan di lantai 2, kan aku ada lantai 2-nya ya, jadi masing-masing tuh dia bikin kayak sekat. Kita pernah lihat tuh dia bikin kayak triplek tambahan dan kayak nambah ruang gitu. Terus kelihatannya tuh mukanya serem-serem. Abis gitu Yang mobilitas orang datang yang tamu gitu tuh nggak wajar. Malamnya tuh sampai jam berapa? Nggak tahu ya, gue kan tidurnya nggak terlalu malam juga. Tapi tuh dia tuh mulai gerasak-gerusuk 10 ke atas. Tapi dia tuh cewek sendirian. Enggak, ada cowoknya juga. Oh. Satu suami istri gitu, Ver. Enggak, dan kita nggak yakin mereka itu Suami keluarga. istri.
Oh. Dan ternyata setelah Ternyata penggerebekan caranya sih si ibu penyewanya itu halus sih, padahal udah mau kayak digerebek sama tetangga situ. Jadi apa namanya? Oh ya, ini nggak bisa dilanjut lagi sewanya karena anak saya membuka usaha ayam geprek katanya gitu. Jadi dipaksa harus keluar gitu. Jadi sebelum menggerebek ya. Jadi Karena mau pasang aktivitasnya sudah badan. mencurigakan. Iya, dan waktu itu katanya beneran terbukti sih dipancing gitu. Sama si ibu Kamu yang bayangin pemiliknya, ownernya. Enggak, sama tetangganya kebetulan meskipun nggak ada pagar ya, misalnya bukan klaster tapi cukup memperhatikan lingkungan lah istilahnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang aneh dan di luar Kewajaran. normal, ya itu tuh Pak RT-nya juga tengok-tengok gitu loh, nggak cuek aja. Aku kan ngebayanginnya Dipantau lah ya. maksudnya jarak 2 rumah, terus dia Oh, itu tuh gimana gitu. iya. Iya. Yang sebelah bisa apa? Ntar ditanyain lagi. Beneran itu Gitu. baru banget kemarin, makanya jadi aku keinget sih, dan kebetulan ya emang nggak pernah sapa juga sih karena dia aktivitasnya menurutku aneh juga. Malam-malam dia aktif dan berisik di lantai 2 kan, istilahnya daknya 1 ya. Kadang dia ngapain lah, pasang AC apa segala macam itu tuh kedengeran ke lantai 1. Jadi aktivitas Siang-siang malam mereka ngapain kerja? Enggak kayak juga. nggak ada orang. Kosong. Iya, kayak sepi. Dan bayangin kita punya pagar yang selalu digembok ya, karena kita taruh motor segala macam, helm ya. Punya dia tuh nggak pernah dikunci dan dibuka aja pagarnya. Itu aja udah aneh menurutku. Oh. Jadi kayak dia nggak takut ada barang hilang gitu apa gimana gitu. Karena kalau siang pagi itu kayak nggak ada orang lah istilahnya. Tapi aku nggak sesering itu ya keluar rumah ya, karena panas ya. Jadi aku selalu di dalam ngadem. Jadi ngelihatnya tuh pas mau berangkat, mau pulang gitu. Tapi dia cewek cowok, mereka ngakunya apa? Saudara atau Ya keluarga sih. Keluarga kan itu bisa kakak adik gitu ya. Ya boleh sih. Cuma kan Iya, sangat mencurigakan. Tapi terbuktinya apa waktu itu yang dipancing? gara-gara malam ya, sebelahku kebetulan ada coffee shop yang buka sampai jam 11 gitu ya. Itu kan ada parkiran yang ngawasin parkir lah ya. Iya. Waktu itu ada katanya mobil parkir tuh di kayak ujung jalan gitu ya. Tapi malam-malam tapi masuk ke situ. Oke. Laki-laki gitu. Sendiri. Terus sendiri. Terus beberapa kali orang beda gitu. Itu yang mana ada sih bertamu malam-malam. Iya, mencurigakan sih. Mencurigakan. Kalau kamu bagaimana? Ya, Pertetanggaan di gitu Sunter lah. Kemayoran. Tetanggaku itu orangnya banyak. Kemarin ada penggerebekan narkoba. Dari Masih ada ya zaman sekarang? Masih. Karena dia ini ya padat penduduk pada gitu penduduk ya. banget Sunter kan coy. Jadi 3 rumah dari rumah gue. Iya. Jadi dia penggerebekan narkoba, ketangkep. Ada tukang bakso nggak yang enak keliling? Tukang batagor Ada mungkin. bawa hati. Bahkan ada juga pedofil di tempat gue. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini sangat kriminal ya. Pedofil. Jadi dia abang-abang pikulan apalah itu ketangkepnya di RT, tetap sama-sama RW gue tapi RT-nya beda. Korbannya Korbannya warga anak situ kecil, juga. iya. Ih, kasihan. Ketahuannya ya karena CCTV itu. Makanya CCTV itu penting banget di betul. kita. Oh gitu, ini serem banget. Rumah lu pasang CCTV nggak? Belum sih. Enggak. Tapi toko lo tapi ada CCTV. Enggak juga. Enggak, Gini, aku tuh punya prinsip yang menurutku mungkin bener ya. Jarang pencuri itu mau mencuri makanan. Iya sih. Jadi kalau makanan Kamu itu belum ke Sunter. Apapun bisa dicuri ya. Bahkan makanan apa yang dicuri di sini? Ya, dimsum lo. Banyak Serius? Iya. Jadi banyak fair. Jadi Masa bahkan sih? toko ban aja dicuri, bisa bannya dicuri dan itu terekam di CCTV. Terus Iya. kemudian disebar di grup RT. Nggak ketangkep juga sampai Tapi sekarang. itu frozennya di area rumah ya berarti? Enggak fair di samping pasar, jadi itu ngablak gitu karena dia banyak dan rame. Dia nggak ketahuan aja, dia sebenarnya beli mungkin 4 item tapi yang 2 item disembunyiin. Oh gitu. Oh jadi mungkin aku nggak tahu ya karena kan emang belum kebukti. Tapi namanya toko, kalau tiap stok opname emang pasti ada yang hilang barang. Waktu itu lu bilang ada tuyul itu. Tuyul itu kan Ada cerita tuyul lucu banget. Lucu banget. Tadi dulu soal barang hilang itu kan stok opname ya.
jadi itu bisa jadi kesalahan kasir. Jadi misalnya kamu total barang, terus itu belum kena gitu, lupa dimasukin ditambah, bisa itu. Human error lah ya. Iya, jadi jadi kan kalau nggak aku ya suamiku yang error, ya kan suamiku kadang-kadang banyak error ya dia. Maaf ya, potong besar. Jadi ada aja barangnya hilang. Jadi aku sih nggak tahu ya CCTV karena nggak ada juga. Tapi kalau tiap bulan berapa yang hilang, Fer? Kayaknya kalau barang sejutaan ada nggak? ada. Buset deh. Banyak, Fer. Karena putaran uangnya juga banyak. Banyak loh. Iya, tapi menurut gue sejuta juga masih oke gitu hilang. Ngerti nggak sih lo? Oke, Banget, sejuta hilang Coy, oke. berarti omsetnya dia oke banget, coy. Sampai sejutaan Tapi juga dia tapi oke nama aja. dari barang yang lo beli dan barang yang lo jual sejuta tuh udah nutup kan sebenarnya. Ah, Dari margin dulu gitu. Rugi lah, tapi tetap hitungannya meskipun bingung nutupnya sih. Enggak, kan dia beli barang misalnya sejuta. Dia penjualnya 15 juta. 15 juta itu. Ya hilang sejuta ya udah ketutup sama 14 juta. Iya, tapi kan tetap rugi, cuy. Iya, iya sih. Iya, tapi itu nggak mungkin nggak ada gitu. Semua toko menurut gue sih pasti Gua ada rasa hilangnya. iya deh. Entah itu barangnya rusak gitu, itu juga satu. Entah itu. Kalau rusak kan ketahuan, kalau hilang nggak tahu kemana. Iya benar. Nah jadi hilangnya bisa jadi human error juga, lupa masukin di kasir Atau atau enggak? tuyul. Tuyul nggak makan. Tuyul. Oh iya, aku mau cerita nih ya. Lucu. Jadi ada jadi kan transaksi di toko itu ada transfer pakai QRIS, kemudian ada yang bayar cash ya. Nah bayar cash itu kan macam-macam dan kita harus siapin kembalian ya, kayak toko bilangnya istilah kayak toko kelontong ya. Toko Madura. Iya benar, toko Madura. Nah tiap-tiap minggu tuh aku kan selalu cek nih jumlah uangnya sesuai nggak sih sama pembukuan uang apa sih nih yang kejual gitu kan ya, sama aku belanja barang dan segala macamnya kok. Tiap minggu tuh ada aja hilang 100.000 nggak pas gitu loh uang cash aku tuh ya 100.000, 150.000 sampai 1 bulan tuh bisa sampai kayak 600-700.000 yang aku bingung ini kemana, padahal perasaan udah teliti banget nih ngitungnya gitu kan. Nah suatu waktu ada nih tetangga toko yang pelanggan juga nih, oh dia bilang gini, oh bisa jadi tuyul mbak. Dia warga Depok asli. Warga Depok dan dia katanya ada ini sih punya indera keenam Karena lu harus tahu backgroundnya warga Depok apa, dari Iya. mulai babi ngepet, pocong dan segala macam. Jadi kalau dia ngomong tuyul udah explainable Iya. ya kalau Bener. dia ngomong. Coba aku bilang, tapi kan aku tokonya nggak di pasar gitu loh. Aku agak toko tapi di luar pasar. Terus dia ngomong gini, emangnya tuyulnya nggak bisa jalan-jalan? Dia ngomong gitu. Tuyul pasar jalan-jalan. Tuyul kan punya kaki. Iya terus kayak, oh iya ya. Kayak aku gitu. Nah terus Oh iya. enggak kan gini, kalau misalnya orang ngasih nasihat, kamu Iya terima sih, dulu iya bener. gitu, nggak boleh dibantah-bantah gitu. Terus aku dengerin cerita macam-macam ya soal tuyul yang nggak usah diceritain di sini ya. Nah jadi dia kasih saran yang menurutku cukup sederhana dan nggak ribet gitu. Oh coba deh uangnya yang besar gitu 50.000, 100.000 di strapless. Iya di strapless. Terus aku bilang gini, aduh kalau di strapless duitnya rusak dong bu. Aku gituin ya. Ini aja pokoknya dijepit deh yang kencang. Terus aku pakai clip paper. Nah, Aku selalu bawa tuh di tas ada deh kayaknya tuh. buat ngeklip uang 100.000, Clip 50.000 paper. ya. Terus dia bilang gini, jangan dikaretin karena tuyul itu katanya bisa geser-geser sedikit-sedikit dan keambil uangnya. Itu penjelasan ilmiah nggak sih? Nggak tahu. Terus katanya dia juga punya orang yang dia kasih tahu ditaruhin cabe, bawang di kantong plastik Bawang. gitu. Itu juga nggak perlu kata dia. Jadi juga Tinggal digoreng ya. juga katanya dia ngomong juga uangnya itu bisa nggak hilang kalau kamu taruh di kaleng besi yang kongguan, tau nggak? Kaleng biskuit lah ya. Iya, dia tuh nggak bisa bukanya. Gue nggak ngerti ya gimana konsepnya, dia nggak bisa nembus. Katanya lu punya tangan ya. Iya, tapi kan tahu ya toko kelontong di sekitar kita pasti punya kaleng gituan Iya kan. benar sih. Di warung-warung juga biasanya pakai kaleng. Nah, kan? mungkin itu kali, nggak tahu ya. Kalau aku sih akhirnya aku terapin yang dijepit pakai clip paper. Jadi tiap apapun duit berapapun nggak perlu nunggu sejuta. Misal gitu aku clip, aku jepit gitu ya kemana-mana yang duit gede. Dan selama ini hitungannya aman. Udah tuh, nggak minus jadi gue nggak tahu nih percaya nggak Itu percaya. penjelasan bahwa rapiin duit lu.
gara-gara tuyul. Tuyul bego juga ya. Iya, dia bisa aja bisa geser kegeser. duit, tapi Iya, dia nggak bisa. mungkin tuyul nggak bisa itu nikah. motoriknya kurang bagus, dia nggak bisa buka kaleng Gini kalau tuyul, buka jahitan. gini tuyul aku bikinin tutorial buat Dia nggak bisa buka staples sama paperclip. Ya, intinya adalah tuyul itu motoriknya kurang bagus. kurang bagus ya, betul. Mungkin dia nggak belajar ini apa sih yang dulu anak kecil belajar Iya, motorik motorik. pasir-pasir. Iya, jadi menurut gue intinya nggak peduli mesti percaya atau enggak ya. Kalau ada sesuatu yang dilakukan menurut gue masih masuk akal, Iya, benar. ya udah gue kerjain aja toh, nggak ada ruginya gue cobain. Jadi gue coba pakai klip aja gitu. Bener. Tuyul adalah penjelasan yang paling masuk akal dan rasional dari kasus uang hilang. Iya gitu, nggak tahu sih. Jadi ada juga kan banyak Apa apa ya, ya, kalau- ada yang pernah kerja di bank nggak sih? Pada setoran nasabah tuh pakai di strapless duitnya. Lah kan karena dia biar gampang itu enggak ya? Kalau bank bukannya udah pakai si kertas dia sejuta. Enggak, iya, bener-bener enggak kebalik. kertas. Jadi dari toko atau enggak personal orang ke bank kebalik. Oh, nyetor bank, nyetor duit. Biar gampang. Iya, Sejuta bisa ini juga sejuta ini sih. sejuta gitu. Iya, nggak tahu ya. Pokoknya gitu deh. Dari obrolan tetangga toko yang Toko, kelontong toko. juga menurut gue kita bilangnya ya make sense lah, ya udah Iya, cepetnya bener. strapless aja lah. Bener banget Iya, gitu. mungkin Terserah deh mau gimana caranya, iya. lucu banget. Soalnya doa-doa kayak nggak tahu nggak ngaruh. Bener, daripada si cabai bawang ya udah bener paperclip Iya, paperclip sih. aja, gitu. Itu lebih masuk akal ya. Bener. Yang dijepit ya, jadi yang kenceng gitu. Iya. Pokoknya itu yang nggak bisa dibuka sama tuyul ya. Iya, iya, iya. Dan kaleng kongguan. Iya betul. Astor boleh Astor. Boleh. Boleh bisa. Ricis lah berarti juga boleh lah yang penting. Aku nggak pakai itu, ribet Aduh. gitu sih. Ya Lucu sih. ampun. Iya, jadi persoalan toko kelontong gitu. Meskipun kayaknya Itu hitungan itu udah tuh bener pernah ya. nggak lo yang itu yang jealous si pedagang terus kemudian ada benda-benda aneh di depan Oh, toko, iri dengki, iri kan, dengki, gitu. pertetanggaan. Enggak sih, alhamdulillah enggak ya. Karena Enggak. lo nggak ada di sekitar situ nggak ada frozen food juga kan? Ada. Oh ada. Cuman kayaknya kalau frozen itu gue yang paling gede sih lumayan di situ. Oh yang lain skalanya lebih kecil ya? Iya, atau enggak yang pasar itu beda. Dia tuh jualnya kayak kulit lumpia apa yang basah-basah gitu loh, yang freezernya sedikit gitu. Karena tetangga gue yang dia jualan sembako di pasar, ada tuh dia katanya di depan pas waktu dia buka toko, terus di depannya tuh dia ketemu kain kafan gitu. Iya, mungkin kayaknya itu pasar ya, karena pasar itu Iya, seragam pasar. ya. Kayak jual sayur ada 10 pedagang di situ. Jual apa sama di situ. Jadi itu lagi yang aku bilang, balik lagi rezeki tetangga sih. Alhamdulillah gue tempatnya di situ nyaman-nyaman Baik-baik aja ya. gitu. Nggak ada yang iri dengki gitu. Gue juga kayak misalkan tetangga toko aku kan jual baju, di situ kan juga baik jual baju. Kayaknya aman-aman aja sih. Ya sepi ya karena kayaknya barangnya aja yang memang kurang gitu. Tapi lu pernah ditawarin nggak kayak Mbak Vera mau nggak biar penglaris sama si bapak itu Oh iya, orang pinter? Nggak pernah sih. Karena mungkin ngeliat tampilan gue kali ya. Iya. Yang udah kayak Udah judes bentuknya dulu. panjang ya. Oh enggak, suamiku lebih judes lagi dia. Oh. Karena dia itu settingan wajahnya Resting marah, bitch face iya, iya, betul. Jadi orang mau ngomong juga udah males. Lu pernah membandingkan nggak penjualan antara lu yang jaga sama suami lu yang jaga lebih gacor mana? Sebenarnya itu nggak tahu ya, aneh banget. Jadi kayaknya kalau untuk yang grosiran itu nggak tahu kenapa rezekinya pas laki gue di toko. Gitu. Tapi gini, pelanggan yang tetap gitu yang orang-orang sekitar Perum, dia selalu ngomong gini, Mbak Vera, kemarin aku lewat toko nih hari apa gitu, Mbak Vera nggak ada, aku nggak jadi belok deh. Tapi buka. Tapi bukan, Tapi karena suami ngeliat, lu. iya, karena ngeliat suami gue yang jaga dia nggak jadi gitu, ntar aja deh gitu loh. Mungkin dia mau mampir karena mas kalian ngobrol sama lu. Kalau Iya. laki lu kan kagak bisa ngobrol. Belum Iya ngobrol benar. lagi. Jadi kalau ada aku nih di toko nih, biasanya tuh yang belanja tuh, duduk dulu, duduk gitu. Apa mau belanja apa? Gue tanyain dulu. Terus kadang gue tuh suka sedia air putih, bukan kadang, selalu ada air putih ya. Biasanya buat ojek kalau mau ngambil pick up barang, aku kasih air minum. Kan kadang panas ya di toko ya. Mau minum tuh ambil aja gitu. Gitu, gue Ada full kulkas kan, service. Mas? Iya, betul. Kebetulan kulkas gue udah dipindahin ke rumah sih. Freezer lo ada berapa Fer di toko? 3, 4, 6. Banyak Itu kan? banyak. 7 di rumah, Banyak ada 1. Satu. Tapi yang satu itu yang gede banget, yang 1000 liter. Segitu kan?
Iya itu ya satu itu hitungannya kayak 2-3 freezer sendiri. Satu freezer listriknya berapa, Fer? Gue hitung yang paling gede aja ya. Kayaknya beda-beda kan ya. Yang paling gede itu kayaknya ada sampai 300 watt deh. Yang satu gede batu yang 1000 liter ya. Itu yang makan listrik gede banget. Jadi ketika paling was-was tuh kalau misalnya lagi mati listrik turun kan, itu naikin sendiri otomatis nggak bisa. Karena nggak bisa bareng-bareng. Terlalu besar. Jadi meskipun itu harus listrik ada yang dicabut dulu ya. iya benar harusnya cabut satu. Jadi itu aku listriknya itu 2200 di situ. Jadi kalau lagi mati listrik dan turun atau enggak tokennya habis gitu ya dan turun itu nggak bisa otomatis naik lagi. Jadi itu harus sebelum mati tokennya harus diisi. Gue tuh takut Kalau enggak ini deh. ribet. Kalau di dekat rumah gue tuh kan ada frozen food yang gue bilang itu kan, yang gede itu kan, dia tuh punya banyak freezer juga. Tapi kan otomatis karena tokonya segitu, jadi kan otomatis kita jalan buat orangnya kan juga sempit gitu kan. Gue tuh takut kesetrum. Oh, karena terlalu enggak. nempel sama Iya. freezer. Takut gue kesetrum. Setrum itu soal kabelnya pasti nggak beres. Jadi tuh ada sambungan kabel yang emang tebelnya harus sekian Iya, gitu. iya, biar kan udah pasti ada tikus gak sih, Fer? Enggak dong. Gue Lo naruh sembako enggak? dia kan naruh makanannya dia ada ini. sembako juga. Itu iya. potensi. Kalau aku di lantai itu bersih. Kan dia makanannya dalam Di freezer dalam freezer, semua. iya. Aku nggak Tapi ada. tikus sekarang semuanya dimakan gak sih? Enggak. Sabun juga dimakan gak sih? Sebelah lu yang toko sembako Iya, mau toko menimbulkan tikus Iya, ya, minimal tikus gak, Fer? Kan beda sebelah. samping banget tapi Iya, tapi kan temboknya sendiri-sendiri. Jadi Itu nggak juga kegigit gitu ya kabelnya gitu ya, Fer ya? Enggak, karena gini, sebenarnya kalau frozen juga ada potensi didatangin tikus kalau orangnya jorok. Kan kayak misalnya kamu udah jual sapi, daging ayam, itu kan kadang-kadang ada bau-baunya ya. ya cecerannya. Itu kalau setelah kamu masukin packing apa segala macam nggak dilap, nggak disapu, nggak dipel, nggak dikarbolin. Nah kalau tokoku bersih, insya Allah gitu. Jadi aku nggak suka jorok juga ya bau-bau gitu. Jadi Gue udah kayak di langsung liat. repol gitu-gitu juga, Fer? Iyalah, jadi kan maksudnya dari segi kebersihan toko yang di lantai sebisa mungkin nggak ada barang yang bisa dicium-cium sama binatang gitu ya. Tidak mengundang hewan-hewan itu ya. Jadi kan kalau misalnya toko sembako itu gabung sama toko frozen biasanya ada potensi karena dia nyarinya yang sembakonya ya. Apa aja digigitin. Terus aku juga kan ada rak di atas gitu. Cuman sekarang aku jualannya yang bukan makanan sih, kayak tisu gitu-gitu sih. Jadi pernah nyoba juga jual sembako kayak nggak cocok deh. Tipis banget marginnya. Ya, karena sembako tuh price sensitif banget. Iya, Orang terus- beda 500 juga Kabur ya? Iya. Benar. Terus abis gitu kayak sembako itu rawan kamu akan untung kalau misalnya ada permainan gitu dalam arti tunggu pas drop banget belinya baru beli. terus jualnya pas Pas lagi tinggi ya itu tuh Oh. harus kayak stok duit banyak dan kayak bulog lo istilahnya lo kayak kamu nimbun gitu. Gue nggak suka tipe yang nimbun, barang gue harus bergerak gitu. Jadi kalau di toko nih istilahnya nggak ada barang yang kayak lama stoknya gitu. Kalau itu biasanya udah gue cut barangnya, nggak gue masukin lagi. Atau enggak solusi biar barang itu bergerak adalah gue bonusin. Oh iya. Gitu aja. Yang di Jadi- giveaway aja ya. Iya, jadi yang dibonusin itu sebenarnya bukan barang rusak ya, masih ada nilainya, cuman karena mungkin nggak cocok sama pasar situ, bukannya nggak enak gitu, tapi aku lebih suka barangnya itu bergerak lah istilahnya gitu, jangan diem di situ. Kayak semua hal nggak sih harus ada flow-nya, Iya. biar feng shui-nya bagus. Biar fengsi ya bagus. Iya, harus bergerak. Gitu sih. Apalagi. Tadi gue mau nanya Lo apa itu nggak tiap tahun sewa di sana naik nggak, Fer? Toko lo? Alhamdulillah, Udah 4 jangan ya. tahun ini. 4 tahun belum naik. Belum Pak, jangan boleh sih. dinaikin? Jangan ya. Jangan. Enggak, dia yang punya toko ini juga dia ada satu ruko yang Dia kayaknya usaha setahun. sendiri. Enggak. Dia tanahnya lumayan banyak ya. Jadi kakak beradik Orang gitu. kaya nggak perlu duit. Kakak beradik gitu. Jadi kayaknya dia ada satu ruko yang nggak laku-laku padahal baru, dan dia tahu sih kayaknya sulit dia juga buka toko. Oh, dia jualan juga. Iya, jadi mungkin kalau dia itu juga pedagang, dia juga paham kalau tahun ini tuh lebih berat dari tahun kemarin gitu. Iya. Emang Kalau kalau misalnya- berat banget ya tahun ini ya, Fer? Iya, iya, semua perdagangan nggak sih? Iya nggak sih? Iya, gue juga. Semua pelaku usaha. Jadi kan kita intinya meskipun kerja kantoran intinya kan sales dan perdagangan juga ya. Jadi menurutku tahun ini dibilang untung banget ya nggak juga, tapi cukup aja gitu loh. Jadi yang bukan Yang yang penting kayak nggak rugi, nggak boncos lah ya. istilahnya terus ada kegiatan juga istilah gitulah. Dan lo kan nggak menghidupi karyawan juga ya. Maksudnya
semua margin ya buat lu balik ke lu sendiri gitu. Iya sih, tapi tetap ada Tapi lu kayak gaji diri lu sendiri. iya nggak? tetap lah. Terus. Enggak, jadi kan gini, gaji diri itu maksudnya suatu waktu gue bisa pakai karyawan dengan budget Gaji segitu gitu. Jadi kalau misalnya ada karyawan lu nggak digaji lagi gitu kan? Iya, jadi kayaknya sebenarnya buat nambah karyawan bisa aja. Cuman gue belum merasa itu perlu sih. Jadi kadang-kadang tuh tokoku tuh tergolong yang bukanya siang. Jam 9:30. Ya kan suka-suka yang punya ya. Kan toko lain tuh biasanya jam 7, jam 8 baru buka. Tapi aku nggak bisa. Karena dia nggak mau bangun pagi si Vera. Iya sih, nggak bisa. Terus tutupnya jam 2:30, jam 4 sore. Tapi kalau Sabtu Minggu jam 2 udah tutup. dah. Cepet kan? Jadi harus cepet-cepet kalau ke toko aku. Tapi kalau udah punya pelanggan mah ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya belum punya pelanggan, Iya, jadi sebenarnya ketika aku ngomong omsetnya turun nih, sebenarnya yang harus aku lakukan cuma buka lebih pagi sih. betul. Tapi Dan tetap nggak aku tutup lebih lakukan. malam. Tapi tetap nggak aku Kenapa lu lakukan. nggak cari kontrakan yang lebih deket lagi, tinggal jalan kaki apa gimana? Oh, nggak perlu. Jadi gini, ada kecenderungan ketika misal nih, contoh tinggal di ruko, rumah toko ya. Toko Tinggal bawah. turun gitu. Iya, itu kamu nggak bakal istirahat karena kamu Buka terus. Iya, dipanggil-panggil, Bu, tolong dong Bu, buka. Ya kan demi cuan. Enggak juga. Kayaknya orang Cina semuanya begitu dah. Iya, aku ada Lu kurang toko. Cina. Terlalu malas ya aku ya. Tolong gunakan ilmu sastra Cinamu lah. Nggak ada bekas-bekas. Nggak ada Cina-Cina. Jadi ini depan tokoku tuh toko sembako punya Enci ya, namanya Cahaya Baru 2. Dia tuh buka tiap hari jam 7 sampai jam 8 malam, nggak ada liburnya. Aku hari Senin Bahkan dia libur. buka 13 jam Vera. Iya bener. Mungkin 13 jam Ini tapi dia Senin libur. tinggal di lantai 2 Sabtu gitu. Minggu cuma sampai jam 2 siang. Iya, terus sisanya ke mall. Menghamburkan uang ya sudah nggak apa-apa. Menghamburkan uang yang sudah Iya. bisa payah dicari. Iya, tapi kan apa ya? Aku bilang sih pilihan hidup ya, Cut ya. Betul, Jadi betul. dalam arti ketika kita mau ngejar uang segitu banyak, terus apa gitu? Iya. Kan aku pernah ya kerja kantoran, kerja di perusahaan asing, perusahaan apalah, bos dari mancanegara mana juga pernah. Cuman udah pernah gitu. Jadi kayaknya ini kalau berdagang itu salah satu keunggulannya aku bisa mengontrol hidup sendiri gitu loh. Betul. Mau istirahatnya berapa lama, asal konsisten ya. Biasanya kan kita nyari yang konsisten gitu kan. Bukannya misalkan mau siang tapi udah siang aja terus gitu loh. Ketika mau perubahan buka lebih awal 1 jam, itu juga harus konsisten. Iya harus buka Iya. disiplin lah ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang di beberapa hari itu aku kadang merasa bisa, aku bisa nih buka lebih pagi. Tapi aku yang takutnya lebih ke ada yang Nggak datang. konsisten. Iya, belum bisa konsisten, ada yang datang lebih pagi, terus akunya belum siap buka. Oh, Gitu. iya, Jadi kan iya. ketika mutusin lebih pagi ya harus terus-terusan begitu. Benar, Gitu. benar, Terus benar. juga ketika mutusin buka tiap hari harus terus-terusan begitu. Jadi kan gitu deh. Iya betul. Prima ada yang mau ditanyain lagi nggak? Seru nih. Toko. Kamu nggak mau buka frozen Katanya food di waktu itu Kalimalang? mau buka itu tambak ikan dulu banget Ngomong ngomongnya. banget bener. Nggak jadi. Tapi nggak jadi karena aku nggak bisa fair kayaknya. Kenapa nggak bisa? Bapak gue masih ada utang. Terus Jadi aku butuh hubungannya sama tambang apa? aku butuh stable income. Udah Jadi gitu doang. gue kan dulu juga pernah jualan ya. Terus gue merasa kayak makin tua tuh makin ini tahu. Bener kata lu kayak makin tahu apa yang kita tidak mau gitu Iya, loh. iya. Gue gak mau rugi. Terus gue gak mau kerja sampai malam masih balasin chat customer Iya. apa. Gue udah gak Itu mau. adalah gue. Iya makanya kita memang sudah cocok kerja kantoran saja. Nah iya, ada orang yang memang cocoknya dagang mungkin kayak gue ya. Terus ada yang cocok kantoran yang ada rutinitasnya gitu ya, masing-masing aja jalanin gitu. benar, Waktu itu sebenarnya pas lulus kuliah ya, gue tuh kayak berada ini angkatan kita umur 30. Kira-kira siapa yang sukses duluan ya? Tapi Kita sukses kita dengan iya, jalannya masing-masing kok. enggak, tapi menurut gue setelah udah lewat nih 30 tahun ya, 30 tahun ternyata baru mulai. Jadi Iya, kayak iya, baru benar-benar. ketemu, oh gue maunya begini, oh maunya begitu, gitu loh. Jadi kayaknya nggak bisa define sukses apa gitu. Kadang-kadang ada juga, ini saudara sendiri ya, gue pernah ngomong kayak, waktu itu aku ngelamar kerja di kantor ini butuhnya bisa bahasa Mandarin gitu. Terus bilang,
aku bisa loh sama Andi. Kita gue nyeletuk ya pada saat posisi gue udah punya toko berdagang. Terus abis gitu oh iya ya, Kak Vera mah bisa ya. Tapi kan dia merasa waste talent gitu. Dalam arti Mandarin gue nggak pakai, tapi yang di pikiran gue kayak berarti anak ini masih mikir hal yang sempit. Dalam arti dia belum mencoba dan pengalamannya sebanyak gue gitu loh. Karena gue udah pernah melewatin itu semua, ngerti gak sih? Jadi ketika lo udah cobain ini, ngerasain itu, terus dengan pilihan lo sekarang mungkin orang anggap lo kecil apa gimana, waste talent gitu bilang. Tapi menurut gue sih enggak sih. Jadi kan itu hal yang gue lepas ya, bukan terpaksa gue lepas. Istilahnya gue emang gak mau lanjutin di situ aja. Gitu sih. Jadi kayaknya makin kesini kita makin banyak pilihan hidup yang ya udah sih, gue maunya begini. Terserah dia orang lain mau lihat apa gitu ya. Kayak ya kalau mau gitu ya udah, ya terserah deh lu yang jalan nih. Iya. Gitu kan. Jadi emang makin sini gue nggak terlalu banyak lagi dengerin kata orang ya, termasuk saudara sendiri. Iya benar. Jadi waktu itu ada titik di mana gue bukan nerusin ya, kayak berdagang itu sebenarnya sendirian sih, dalam arti nggak bisa lu dengerin partner gitu apa. Selain suami sendiri ya. Jadi kayaknya harus kayak dengerin apa yang di kepala lo gitu. Jadi ada masanya gue tuh nggak ikut grup manapun karena gue terlalu merasa berisik dan harus fokus gitu. Nah itu tuh jalannya kayak komunitas pedagang gitu bukan lu nggak ikut komunitas family, komunitas temen, gue nggak ada yang ikut karena gue kayaknya butuh fokus sih. Jadi ada masanya di situ gue kayak sign out gitu loh dari kelilingan gue dan gue jalan aja terus gitu loh. Jadi gue pilih pertemanan yang emang nggak terlalu mengganggu fokus gue gitu. Nanti ada masanya gue balik lagi ke rame-rame gitu loh. Jadi mungkin dalam proses berdagang gitu ya, sebelum buka toko kan gue juga ada tour ya. Itu juga kayaknya banyak menyita waktu sebenarnya. Pas waktu itu gue masih single juga, belum nikah ya. Dan itu beneran butuh fokus yang luar biasa, dalam artian benar berdagang itu nggak bisa disambi sih. Iya, harus fokus dan salah satu kayaknya pilihan hidup yang harus lo tekunin terus-terusan sih. Kita nggak tahu sih sebenarnya ini jualan ini laku nggak ya. Jadi pada saat mulai dagang gitu ya, gue nggak tahu ini bakal berapa tahun gitu loh. Kalau yang buka toko di sini aja, pada saat gue masih tinggal di Bekasi. Kan iya, Depok Bekasi. Jadi selama 2 tahun awal tuh gue PP gitu naik kereta. Kan gue nggak tahu tokonya tahun depan masih ada nggak ya. Ternyata sampai 4 tahun masih buka. Akhirnya gue pindah tuh ke Depok kan biar lebih dekat. Ternyata bisa jalan gitu ya. Jangan rumahnya di mana dulu? Kan Tangerang dulu. Nikah sama gue Bekasi. Emang benar-benar nggak ada yang Depok ya? Iya, cuman gue dulu aja kecilnya kan gue Cimanggis sama kuliah udah. Gitu aja sih. Jadi kayaknya emang ada proses di mana cukup nyari jalannya sendiri gitu ya. Iya, ini khusus buat perintis ya. Buat perintis. Tapi siapa tahu kita sekarang ngomong enak aja jadi karyawan, siapa tahu 2 tahun 5 tahun lagi kita jadi pedagang beneran, Fer. Karena menurut gue punya banyak utang dari bapak gue ya sih. Jadi gue butuh pendapatan yang stabil. Adik gue juga belum selesai kuliah, jadi tapi kan lu udah bisa menghidupi dirinya sendiri, hitungannya itu. Tapi ya gue nggak tahu sih nanti. Mungkin gue akan kayak Vera dulu, setelah nanti mungkin utang bapak gue lunas, jadinya gue sign out dulu, terus kemudian gue mikir apa tetap jadi karyawan aja atau gimana. Tapi gue sih juga nggak mau sih, gue nggak mau jadi manajer segala macam sih. Gue nggak mau mengejar karir. Betul, gue nggak mau dikasih responsibility yang lebih tinggi. Tapi kan ini duitnya juga nggak lebih tinggi. Iya benar, makanya gue maunya responsibility-nya rendah tapi income-nya tinggi. Nggak bisa. Aku juga mau kalau kayak gitu. Bodoh, pokoknya gue maunya itu doang. Gue juga mau. Guys, sudah lah ya, kita sudahi saja perbincangan soal ini. Perbincangannya faedah apa enggak ya? Faedah. Karena ada Vera. Kita tahu tentang seluk-beluk frozen food dan ibu-ibunya. Sudah, sampai ketemu lagi. Dah.